Perkenalkan, nama saya Jalita Lumintang, NIM 23304-061 dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21. Latar belakang dibentuknya OJK. Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan terpisah di bawah dua regulator, yaitu Bank Indonesia yang mengawasi perbankan dan Bapepam LK, lembaga keuangan yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. Tujuan dibentuknya OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Fungsi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah: pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang pertama, fungsi OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang kedua, tugas OJK. Berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap: yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang yang dimiliki OJK adalah: yang pertama, terkait kasus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, kegiatan usaha bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, dan pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Yang kedua, wewenang OJK terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai
tata cara penerapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan, menerapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usaha, kekayaan, dan kewajiban. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Wewenang OJK yang ketiga terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank meliputi menetapkan kebijakan operasional, pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, menguasai pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, memberikan dan atau mencabut izin usaha. Asas-asas dalam OJK adalah A. Asas independensi, B. Asas kepastian hukum, C. Asas kepentingan umum, D. Asas keterbukaan, E. Asas profesionalitas, F. Asas integritas, G. Asas akuntabilitas.